Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rusmiwati dengan NIM 25583410077, mahasiswa PPG Kemenak Mapel Agama tahun 2025, program studi Akidah Akhlak di LPTK Universitas IAIN Curup. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Sulangun Ulum dengan materi iman kepada hari akhir. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, apa kabarnya? Luar biasa. Baik ya. Hari ini kelasnya sudah bersih? Sudah. Pakaiannya sudah rapi? Sudah. Karena apa? Karena kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Sudah sarapan semua? Tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Baik, sebelum belajar, marilah kita sama-sama membaca doa dan salawat. Silahkan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum belajar, makanya kita berdoa dan berselawat. Doa mulai. Baik ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen dahulu. Aira, Gary, hadir? Hadir. Gusti, hadir. Fadil, hadir. Arda, hadir. Fikri, baik ya. Nah, sebelum kita belajar, kita is breaking dahulu ya. Nah, is breakingnya adalah pagi, siang, malam. Kalau pagi maka tepukannya 1, kalau siang 2, kalau malam tidak ada. Oke, bisa fokus? Bisa konsentrasi? Oke, kita mulai ya. Pagi, siang, malam. Oke ya, kita ulang. Oke, malam. Ada yang salah nih ya. Oke, kita ulang kembali. Konsentrasi ya. Baik. Siang, pagi, malam. Nih si Nurma Yuliza ya. Jadi kita harus konsentrasi. Baik, sedikit kita ulang kembali ya. Malam, siang, pagi, siang, pagi, malam. Baik. Jadi anak-anak ibu sudah konsentrasi ya. Baik, sekarang kita
masuk kepada materi kita hari ini ya, adalah tentang iman kepada hari akhir ya. Nah, ya. Baik, sebelum kita masuk kepada iman kepada hari akhir, Ibu bertanya dahulu. Di minggu lalu pelajaran kita atau materi kita adalah tentang qada dan qada. Perhatikan ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang melalui model PBL dengan studi kasusnya perundungan atau bullying. Di sebuah sekolah ada siswa yang sering membuli temannya. Ia merasa aman karena guru tidak mengetahuinya. Korban merasa tertekan, tetapi pelaku tetap melanjutkan perbuatannya karena mengira tidak akan ada konsekuensinya. Nah, ini salah satu tujuan kita hari ini. Ada yang tahu bullying? Tahu ya. Nah, apa itu bullying? Perundungan ya, bahwasanya bullying ini kita sering sekali melihat ya, terjadinya bullying ini di televisi ya, banyak sekali terjadi kasus-kasus bullying ini ya. Nah, salah satunya mungkin ada di sekolah. Yang mana bullying tersebut yang terjadi terkadang di sekolah atau di lingkungan rumah kita ya. Nah, itu bisa membawa ya, bisa membawa korban tersebut meninggal dunia. Ada yang bisa memberikan contoh bullying yang terjadi di sekolah yang sering kamu lihat di televisi ya? Ada yang bisa memberikan contoh terjadinya bullying? Ayo. Bullying? Mengejek. Nah, betul sekali, kita berikan plus dulu. Ya. Mengejek temannya ya. Ya, ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ini adalah menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, menguraikan dalil nakli tentang hari akhir. Yang ketiga, menyebutkan tanda-tanda hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Yang keempat, menunjukkan sikap positif dari keyakinan terhadap hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengambil hikmah dari keimanan kepada hari akhir dalam membentuk akhlak mulia. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik nih, ya. Coba perhatikan pertanyaannya. Pernahkah kalian merasa kesal ketika ada teman berbuat salah tapi tidak dihukum? Nah, bagaimana jika semua itu akan diadili di akhirat? Baik, siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan Ibu. Nabila. Ya, setiap orang akan diadili atas perbuatan mereka selama hidup di dunia. Oke, kita berikan plus dulu. Ya. Baik, yang kedua, ya. Apa yang kalian rasakan jika amal baik sekecil apapun ternyata mendapat balasan dari Allah di hari akhir? Silakan, siapa yang bisa jawab? Yang nomor 2, oke, silakan. Dia akan merasakan kebahagiaan, rasa syukur yang mendalam dan ketenangan karena Allah. Oke, kita berikan lagi plus kepada kawan kita. Baik, selanjutnya. Kalau hidup manusia hanya di dunia, apa gunanya berbuat baik? Oke, silakan Nurleli. Berbuat baik tetap berguna meskipun hidup hanya sementara. Oke, ya, silakan kita berikan plus lagi. Baik, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana iman kepada hari akhir membuat kita lebih berhati dalam bertindak? Oke, silakan. Yang di belakang. Kesadaran akan adanya pertanggungjawaban atas setiap amal perbuatan di hadapan Allah. Oke, ya. Baik. Nomor 3, mengapa ada orang yang berbuat jahat tapi tidak pernah dihukum di dunia? Apakah itu adil? Ada yang bisa jawab? Itu dia Cahaya. Karena manusia terbatas. Oke, ya. Karena sesuatu yang dipunyai oleh manusia terbatas, ya. Baik.
kalau tidak ada hari akhir, bagaimana cara Allah menunjukkan keadilannya? Oke, silakan. Allah tidak dapat sebelumnya ditentukan karena hari akhir adalah momen penentuan keadilan Allah secara hukum. Oke. Ya. Kan video tersebut. Kapan kiamat? Kiamat itu pasti akan datang anak-anak. Saat kiamat tiba, semuanya akan hancur. Tidak ada lagi yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat itu akan datang besok. Ampun ya Allah, maafkan aku. Ibu-ibunya salah. Menurut hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kiamat. Satu-satunya yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kiamat belum tentu besok dong. Iya. Karena Buya yang sudah bikin kaget aku sama kita, gantian Buya yang dibikin kaget. Oke, baik anak-anak, sekarang sudah ditonton videonya? Sudah. Nah, ini adalah video tentang hari kiamat. Apa yang bisa anak ibu ambil dari video tersebut? Hari kiamat tidak ada yang tahu kapan terjadi. Hari kiamat tidak tahu ya kapan terjadinya hari kiamat. Di sini adalah tentang pengertian hari kiamat ya. Hari kiamat adalah hari ketika seluruh alam semesta dihancurkan oleh Allah. Kemudian dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Yang kedua, Quran surat Al-Zalzalah, yaitu ayat 7 dan 8. Setiap amal sekecil apapun akan dibalas. Nah, sekarang kita perhatikan ya, tanda-tanda kiamat ya. Kiamat itu terbagi berapa? Dua. Satu. Dua. Nah, jadi kiamat itu terbagi dua, yaitu kiamat sugro dan kubra. Yang mana kiamat sugro disebut kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro yang disebut kiamat besar. Nah, sekarang kita perhatikan tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro ya. Nih, tanda kiamat kecil. Yang pertama, banyaknya kerusakan moral. Yang kedua, maraknya fitnah ya. Artinya fitnah ini apa itu contohnya? Fitnah. Nah, itu dia, menuduh seseorang tanpa bukti. Itu adalah fitnah. Ada kiamat besar. Tanda kiamat besar itu salah satunya adalah terbitnya matahari dari barat. Kalau sekarang ini matahari kita terbitnya di mana? Timur. Di sebelah timur. Nah, maka ketika hari kiamat nanti itu mataharinya adalah terbitnya di sebelah barat. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Ketiga, ini turunnya Nabi Isa. Apalagi? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, sekarang ada pemahaman bermakna. Yang mana di dalam pemahaman bermakna ini ya, anak ibu adalah ini ya, menyadari bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya adalah sementara. Tahapan kehidupan setelah mati ya. Yang pertama ada yang disebut dengan alam barzah. Nah, alam barzah ini adalah alam penantian setelah kematian. Yang kedua, yaumul ba'as atau hari kebangkitan. Ketiga, yaumul mahsyar. Nah, setelah mereka dibangkitkan, mau kemana lagi kita? Nah, ini dia, masuk ke yaumul mahsyar, yaitu dikumpulkannya di padang mahsyar. Yang keempat,
Yaumul hisab dan mizan, yaitu perhitungan amal dan penimbangan amal. Selanjutnya syirat. Syirat ini adalah jembatan menuju surga yang harus dilalui oleh manusia. Terakhir surga dan neraka, tempat pembalasan akhir. Sekarang ada tugas kelompok untuk anak-anak ibu semua. Nanti anak-anak ibu diskusikan kepada temannya ya, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya. Ya, ini dia. Nih. Oke, silahkan dikerjakan ya. Nah, pahami soalnya. Apa ini maksud soal? Ini sudah? Sudah, Bu. Ini ada satu lembar lagi nih. Baikkan apapunnya. Kelompok ini sudah paham? Paham. Oke. Ya. Bu, kalau kamu menjawab MC boleh, Bu? Boleh. Boleh. Menjauhi perbuatan zalim. Jadi harus menjalani hidup dalam penuh. Jangan menjauhi perbuatan zalim. Baik, sudah semua? Oke, kalau sudah ya, sekarang kita presentasikan hasil kerja diskusi anak-anak ibu semua ya. Baik, dari kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan maju kelompok 1. Itu dia tuh kalau misalkan tidak beribadah, sholat. Oke, sudah ada yang siap? Ya karena dia kan cari amal baik. Cari amal baik di dunia. Kalau haus minum aja. Kalau haus minum aja. Dia harus menghargai. Dia harus menghargai dan tanda rasa. Dia saling menghargai. Oke, sudah ada yang siap?
Belum, Bu. Oke, tinggal sedikit ya. Berapa? Ya. Menggunakan dia tuh bohong gitu, itu mengingatkan dia gitu, terus dia menegur, terus ngajak berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seharusnya berpikir ketika ia benar-benar beriman kepada hari akhir? Berpikir dan bertindak untuk memperbanyak amal soleh, mempersiapkan bekal akhirat, menjauhi perbuatan zalim, dan menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Apa konsekuensi dari perbuatannya jika dikaitkan dengan keimanan kepada hari akhir? Konsekuensinya adalah akibat langsung atau hasil dari suatu perbuatan yang dapat bersifat positif atau menguntungkan. Sikap apa yang sebaiknya dilakukan oleh teman-temannya dalam menyikapi perilaku tersebut? Sebaiknya saling memahami, menghargai, dan bertenggang rasa dengan cara menawarkan nasihat, mendoakan kebaikan serta menjaga komunikasi dan kepercayaan. Oke, baik. Bagi kelompok yang lain, ada yang ditanyakan? Silahkan. Pertanyaannya? Oke, silahkan di kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah ada konsekuensi untuk orang yang sedang mencontek atau suka mencontek yang jika dikaitkan dengan keimanan kepada hari akhir? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Konsekuensinya adalah akibat langsung atau hasil dari suatu perbuatan yang dapat bersifat positif. Oke, silahkan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kami. Yang pertama, bacalah Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8 dan jelaskan hubungannya dengan perbuatan A. Jawabannya, harus berpikir untuk berusaha melakukan kebaikan apapun karena akan mendapatkan balasannya dan tidak meremehkan keburukan sekecil apapun karena akan ada hisab atau siksaannya. Bagi kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok 5. Nah, nih kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ingin bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana cara mengingatkan teman agar lalu mengingat adanya hari kiamat? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk mengingatkan teman tentang hari akhir, lakukan selalu ibadah dan ibadah, melakukan amal baik dan ibadah, hanya berzikir dan membaca Al-Quran. Oke, kita berikan plus dulu. Presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, silahkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembar FAQ mengenai hari akhir. Seorang siswa kelas 9 berinisial A sering mencontek saat ulangan dan mengambil barang milik temannya. Ia beralasan bahwa perbuatannya tidak akan diketahui oleh guru maupun orang tua. Pertanyaan
kasus di atas. Kita belajar tentang persiapan spiritual tanggung jawab atas perbuatan serta motivasi untuk berbuat baik dan menghindari maksiat karena kesabaran akan balasan yang benar. Ini mendorong umat Islam untuk meningkatkan takwa, berakhlak mulia dan tidak berbuat jahat dan menikmati dunia. Ada? Nah, itu dia kelompok 5. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, bagaimana pengaruh iman kepada hari akhir dengan membentuk sikap jujur dan tanggung jawab? Silahkan kelompok 4. Untuk menanggapi dari kelompok 5. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Akan dijawab oleh kami. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sehingga mendorong orang untuk berlaku adil dan jujur. Oke, kita berikan plus dulu untuk kelompok 4 ya. Baik, ada lagi dari kelompok lain yang ingin ditanya? Ada, silakan kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya. Buatlah solusi konkret bagaimana cara mengingatkan teman agar selalu mengingat adanya hari akhir. Silakan kelompok 4 untuk menanggapinya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Untuk mengingatkan teman tentang hari akhir, lakukan melalui kegiatan beribadah, melaksanakan amal baik dan ibadah. Ajak berzikir dan membaca Al-Quran. Nah, itu dia. Oke, silakan kembali ke tempat duduk, ditutup dahulu. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita sudah selesai diskusi. Nah, sekarang kita refleksikan hasil diskusi kita hari ini. Silahkan untuk kelompok mana nih? Refleksikan hasil diskusi kamu hari ini. Apa kesimpulannya? Coba, ada di sana? Nah, ada yang bisa? Yuda? Kita belajar tentang persiapan spiritual tanggung jawab atas perbuatan serta motivasi untuk berbuat baik dan menghindari maksiat. Karena kesabaran akan balasan di akhirat. Ini mendorong umat Islam untuk mengingatkan takwa, berakhlak mulia dan tidak terbuai oleh menikmati dunia. Oke ya. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah ya, bagaimana menyingkapi untuk datangnya hari akhir, yaitu adalah beramal soleh. Ya, banyak-banyaklah beribadah ya untuk menggapai ya datangnya hari akhir. Jangan kita terlena dengan duniawi ya. Nih salah satu bahwasanya ya datangnya hari akhir nanti maka kita ya akan mendapat balasannya ya. Sekecil zarah pun kata Allah, maka kita akan mendapat balasannya. Baik ya, waktunya sudah habis ya. Maka untuk materi yang selanjutnya untuk yang akan datang ini adalah tentang macam-macam ya neraka dan surga. Nama-nama neraka dan surga. Baik ya, Ibu akhiri ya dengan doa. Silahkan dipimpin ketua kelas doanya. Kita buka langkah kaki kita berdoa. Doa mulai.
Oke, Ibu akhiri ya pelajaran hari ini dengan yang ditutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.